beberapa tempat yang becek di Kuninjang. Ini yang proyek pengerjaan jalan yang ini dalam kondisi becek, dan juga sejumlah tiang listrik tumbang di sini. Ini ada banyak sekali ketika longsor ini nih. Ini berhati-hati, ini masih sekitar ini parah sekali. Ini terkena longsor. Ini ya sekitar 1 km sebelum masuk kota Nrekang. Jadi sangat perlu berhati-hati di sini mulai dari Kuninjang. Ya. Memang sepanjang lokasi ini memang agak labil tanahnya. Terlebih yang paling banyak dibudidayakan di sini adalah ditanam warga adalah jagung. Ya, dan seperti kita tahu bahwa permukaan lahan jagung ini kan lebih banyak menggunakan herbisida. Sepertinya kayak di musim hujan ini betul-betul membawa dampak buruk bagi tanah di sekitar tempat ini. Nah, ini di depan kita lagi ada titik longsor ini. Ada pohon tumbang, pohon longsor, jalan becek. Wah, luar biasa di sini. Jadi memang sangat wajar kemarin itu banjir bandang di kota Nrekang, karena di sekitar 1 km tinggal setengah kilo kayak sekarang ini masuk kota. Ini banyak sekali titik longsor. Ini air meluap ke jalan raya. Ini lagi di depan kita ini ada longsor kiri kanan jalan, dan ini membuat betul-betul lumpuh jalan Trans Sulawesi ini pada tanggal 27 kemarin. Ini luar biasa kehancuran yang ditimbulkan. Ini kalau masih ada hujan turun, ini luar biasa dampak buruk yang akan diberikan, dan ini sudah berlubang, harus hati-hati di sini. Jalan lubang ini memotong dari dalam air. Ini air sudah membentuk sungai sendiri di tengah jalan. Ini di depan ini ada lagi tanah longsor. Ini memang banyak sekali. Dan ini salah satu perumahan yang terdampak, merupakan jalur air dari dalam ini perumahan. Ada Golden Residence. Ini jalan masuk ke perumahan itu sudah berbentuk seperti sungai. Di sini juga ada titik longsor. Ini. Jadi 1 kilo mulai dari Kuninjang itu sejak kita masuk Kuninjang sampai masuk kota Nrekang, ini banyak sekali titik longsor. Dan ini masih sangat labil. Jika tiba-tiba hujan deras akan sangat berdampak di sini. Dan di sinilah debit air besar itu menerjang kota kemarin ya. Mereka juga ini jelas sekali jejak air di sepanjang jalan Trans Sulawesi ini. Ini sudah membentuk parit bergantian di kiri dan kanan jalan. Menandakan bahwa air yang kemarin betul-betul kencang menerjang kota Nrekang. Nah, ini lumpur masih ada sisa-sisanya di tengah jalan, di pinggir jalan. Dan khusus pengendara motor ya, sangat perlu untuk berhati-hati ketika mulai ini 100 meter sebelum kota. Ini ada kebun pisang yang amblas. Memang ini dampaknya tinggal betul-betul. Sekarang kita masuk pintu gerbang kota Nrekang. Ini lumpur bertebaran di kiri dan kanan jalan. Kita coba cek seperti apa dampak kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. Wow, dan sepertinya memang menerjang langsung kota kemarin ya, jalan raya ini. Dan ini sisa-sisa tumpukan sampah masih bertebaran di pinggir jalan.
Ya beruntunglah di hari kedua ini sesudah banjir, tidak ada hujan, dan ini jejak yang ditinggalkan oleh banjir bandang kemarin. Di bagian kiri dan kanan jalan memang rumah-rumah warga sudah dibersihkan, tapi dampak kerusakan masih sangat jelas terlihat. Kayak memang paling parah menerjang kota kemarin ya. Oke, kantor pengadilan agama. Oke, kita masih terus ke sana. Wah, ini di depan hotel Wifadelia ini memang hancur juga, diterjang oleh banjir bandang. Hotel Wifadelia ini di depan kantor Kementerian Agama, ini porak-poranda. Ini sepanjang lorong ke sana memang porak-poranda, tidak ada rumah yang tersisa bebas dari banjir bandang kemarin. Kantor DPRD juga ikut kena dampak. Sedikit agak, tapi di yang agak tinggi ini juga ada tanah longsor. Ini ada 2 titik longsor. Jadi ternyata kota Nrekang bukan hanya diterjang banjir bandang, tapi juga ada longsor. Ya, oke, kita coba cek. Oh ya, ada jalan 16 di kota. Hati-hati para pengendara motor. Ini sekarang kita akan mendekati sekitar kantor Polres Nrekang, dan ini juga terdampak kemarin. Sisa-sisa air masih terlihat dengan jelas. Di kantor Polres Nrekang, wow, ini masih porak-poranda dari dalam. Di halaman kantor Polres Nrekang ini jelas sekali terlihat di bagian kiri saya. Besarnya banjir bandang yang melanda kemarin ya. Kita ini sekarang ada di depan Polantas Nrekang. Di sini sih terlihat aman. Kota ini agak tinggi sehingga tidak terdampak oleh banjir. Nanti kita juga akan coba cek yang ada di sekitar kantor Bupati Nrekang. Apakah juga ikut terkena dampak banjir kemarin, banjir bandang. Karena selama ini di wilayah itu yang paling sering terendam oleh air di Indonesia. Nah, kita masih menyusuri kota Nrekang. Melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan kemarin oleh banjir bandang. Dan di bawah kita ini adalah Sungai Mata Allah yang mengalir dari Kabupaten Tanah Toraja, dimulai dari Kecamatan Bengkendek, menyusuri tapal batas Tanah Toraja Nrekang, dan ini depan rumah sakit kota Nrekang. Coba lihat. Ini sepertinya aman dari terjangan banjir. Ini
sepanjang kota Endrekang sampai di ujung kota nanti, tepatnya di kantor bupati dan pusat perkantoran OPD. Saat ini kekhawatiran terbesar adalah ketika kita berkendara di malam hari dan tiba-tiba hujan. Termasuk juga tidak hujan sih sebenarnya, karena kebanyakan longsor yang terjadi sekarang yang dalam korban jiwa itu adalah longsor yang terjadi bukan karena adanya hujan, tapi terjadi pergerakan tanah ketika tidak ada hujan. Ini yang perlu sangat kita berhati-hati ketika berkendara di malam hari. Mendekati kompleks kantor bupati Endrekang ini sudah mulai terlihat tanda-tanda kebecekan. Saya belum tahu apakah ada jejak longsor di depan. Masuk di kompleks perkantoran di Kabupaten Endrekang. Di sini selama ini rawan terendam air di musim hujan. Ya, dan di depan kita ini sepertinya ada jejak hujan lebat kemarin. Sempat terjadi lumpur tebal di tengah jalan depan kantor Bupati Endrekang. Ini tebal sekali, berarti kemarin ini sempat diterjang juga oleh arus deras ya. Keluar dari perbatasan kota Endrekang. Nah, di depan kita ini yang memasuki wilayah Cendana, nanti di depan itu sebenarnya daerah yang rawan longsor juga ya. Apalagi saat ini sebentar terjadi pengerjaan jalan di sana. Mudah-mudahan tidak terjadi tanah longsor. Ternyata di sini ada titik longsor ya.
Ini agak besar juga. Dan di bawahnya ini adalah Sungai Sa'dan. Jadi di sini dan ini ternyata ada beberapa titik longsor, ada pohon tumbang juga. Ini efek hujan lewat kemarin. Nah, ini yang terjadi, pohon tumbang ternyata letaknya ada di sini. Wow. Ini ada beberapa pohon yang tumbang. Ya, ini yang sempat membuat lumpuh jalan Trans Sulawesi akses Toraja Makassar. Karena ternyata bukan hanya jalan amblas di Kulinjang, banjir bandang di pusat di Kota Nreka, tapi banyak pohon tumbang ini ketika kita mulai memasuki wilayah Kecamatan Cendana ya, depan. Sini kan adalah banyak warung-warung sopir jago. Di sini juga harus hati-hati ya, ada titik longsor di sini. Ya, ini becek sekali. Ada longsor, ada pohon tumbang. Ternyata ada longsor sedikit ya di depan langganan warung langganan saya.